Thank you. Thank you, everybody. All right, everybody go ahead and have a seat. Halo semuanya, terima kasih semuanya. Baik, semuanya silakan duduk. How's everybody doing today? Apa kabar semuanya hari ini? How about Tim Spicer? Bagaimana dengan tim Spicer? I am here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia. Saya di sini bersama siswa di Wakefield High School, Arlington, Virginia. And we've got students tuning in from all across America, from kindergarten through 12th grade. Dan kami memiliki siswa dari seluruh Amerika, dari taman kanak-kanak hingga kelas 12. I am so glad that all could join us today, and I want to thank Wakefield for being such an outstanding host. Give yourselves a big round of applause. Saya sangat senang bahwa semua bisa bergabung dengan kami hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Wakefield karena telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Mari beri tepuk tangan yang meriah. I know that for many of you, today is the first day of school. Saya tahu bahwa banyak dari Anda hari ini adalah hari pertama sekolah. And for those of you in kindergarten or starting middle or high school, it's your first day in a new school, so it's understandable if you're a little nervous. Dan bagi kalian yang baru masuk TK atau SMP atau SMA, ini adalah hari pertama kalian masuk sekolah baru, jadi bisa dimaklumi jika kalian merasa sedikit gugup. I imagine there's some seniors out there who are feeling pretty good right now. With just one more year to go. Dan saya bayangkan ada beberapa senior di luar sana yang merasa cukup baik saat ini dan tinggal 1 tahun lagi. And no matter what grade you're in, some of you are probably wishing it were still summer. And you could have stayed in bed just a little bit longer this morning. Dan tidak peduli berapa kelas Anda, beberapa dari Anda mungkin berharap sekarang masih musim panas dan Anda bisa tinggal lebih lama lagi di tempat tidur sedikit di pagi ini. I know that feeling. Saya tahu perasaan itu. When I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. And Ketika saya masih muda, keluarga saya tinggal di luar negeri dan saya tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went to school. But she thought it was important for me to keep up with an American education. So she decided to teach me extra lessons herself, Monday through Friday. Ibu saya tidak punya cukup uang untuk mengirim saya kemana semua anak Amerika pergi ke sekolah. Tetapi karena dia berpikir bahwa penting bagi saya untuk mengikuti pendidikan Amerika, jadi dia memutuskan untuk mengajari saya pelajaran tambahan sendiri dari Senin sampai Jumat. But she had to go to work. The only time she could do it was at 4:30 in the morning. Tetapi karena dia harus pergi bekerja, satu-satunya waktu yang dia bisa lakukan adalah waktu 4:30 pagi. Now, as you might imagine, I wasn't too happy about getting up that early. A lot of times I'd fall asleep right there at the kitchen table. But whenever I'd complain, my mother would just give me one of those looks and she'd say, "This is no picnic for me either, Buster." Seperti yang mungkin Anda bayangkan, saya tidak terlalu senang bangun sepagi itu dan saya akan tertidur di meja dapur. Tetapi setiap kali saya mengeluh, ibu saya hanya akan menatap saya dan mengatakan bahwa ini juga bukan piknik untukku, Buster. So I know that some of you are still adjusting to being back at school, but I'm here today because I have something important to discuss with you. Jadi saya tahu
Jadi saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih menyusahkan diri untuk kembali ke sekolah. Tetapi saya di sini hari ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Here I want to talk with you about your education and what's expected of all of you in this new school year. Saya di sini karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang pendidikan Anda dan apa yang diharapkan dari Anda semua di tahun ajaran baru ini. I've done a lot of speeches about education, and I've talked about responsibility a lot. Saya sudah berikan banyak pidato tentang pendidikan dan saya berbicara tentang tanggung jawab banyak. It's about teachers' responsibility for inspiring students and pushing you to learn. I talked about your parents' responsibility for making sure you stay on track and you get your homework done and don't spend every waking hour in front of the TV or with the Xbox. Saya berbicara tentang tanggung jawab guru untuk menginspirasi siswa dan mendorong Anda untuk belajar. Saya berbicara tentang tanggung jawab orang tua Anda untuk memastikan Anda tetap di jalan yang benar, dan Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda dan tidak menghabiskan setiap jam Anda di depan televisi atau dengan Xbox. I've talked a lot about your government's responsibility for setting high standards and supporting teachers and principals and turning around schools that aren't working, where students aren't getting the opportunities that they deserve. Saya telah berbicara banyak tentang tanggung jawab pemerintah Anda untuk menetapkan standar tinggi dan mendukung guru dan kepala sekolah dan membalikan sekolah yang tidak berfungsi di mana siswa tidak mendapatkan kesempatan yang sebenarnya mereka pantas mendapatkannya. But at the end of the day, we can have the most dedicated teachers, the most supportive parents, the best schools in the world, and none of it will make a difference. None of it will matter unless all of you fulfill your responsibilities. Tetapi pada akhirnya kita dapat memiliki guru yang paling berdedikasi, orang tua yang paling mendukung, sekolah terbaik di dunia, dan tidak ada yang akan membuat perbedaan. Tidak ada yang penting kecuali Anda semua memenuhi tanggung jawab Anda. You show up to those schools, unless you pay attention to those teachers, unless you listen to your parents and grandparents and other adults, and put in the hard work it takes to succeed. Kecuali jika kamu memperhatikan guru-guru, mendengarkan orang tua, kakek nenek Anda dan orang dewasa lainnya, dan memasukkannya dan meresapinya dan bekerja dan diperlukan kerja keras untuk bisa sukses. That's what I want to focus on today. The responsibility each of you has for your education. Itulah yang ingin saya fokuskan pada hari ini, yaitu tentang tanggung jawab yang Anda miliki terhadap diri Anda sendiri. I want to start with the responsibility you have to yourself. Setiap hari, every single one of you has something that you're good at. Every single one of you has something to offer. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu yang Anda kuasai dalam setiap hal. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan, dan setiap dari Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan. And you have a responsibility to yourself to discover what that is. Dan Anda memiliki tanggung jawab pada diri sendiri untuk menemukan apa itu kesempatan
untuk menemukan apa itu kesempatan. That's the opportunity an education can provide. Yang dapat diberikan oleh pendidikan. Maybe you could be a great writer, maybe even good enough to write a book or articles in a newspaper, but you might not know it until you write that English paper, that English class paper that's assigned to you. Maybe you could be an innovator, or inventor, maybe even good enough to come up. Mungkin Anda bisa menjadi penulis hebat, bahkan mungkin cukup baik untuk menulis buku atau artikel di surat kabar, tapi Anda juga mungkin tidak tahu itu sampai Anda menulis makalah itu bawa kertas. Kelas bahasa Inggris itu adalah tanda bagi Anda. Mungkin Anda bisa menjadi inovator atau penemu, bahkan mungkin cukup baik untuk menghasilkan iPhone berikutnya. The next iPhone or the new medicine or vaccine, but you might not know it until you do your project for your science class. Vaksin atau obat baru, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda melakukan proyek Anda. Maybe you could be a mayor or a senator or a Supreme Court justice, but you might not Mungkin Anda bisa menjadi wali kota atau senator atau hakim agung. know that until you join student government or the debate team. Tetapi Anda mungkin tidak tahu itu sampai Anda bergabung dengan organisasi mahasiswa atau tim debat. And no matter what you want to do with your life, I guarantee that you'll need an education to do it. Dan tidak peduli apa jika Anda ingin melakukan dengan hidup Anda, saya jamin bahwa Anda akan memerlukan pendidikan untuk melakukannya. You want to be a doctor or a teacher or a police officer? You want to be a nurse or an architect, a lawyer or a member of our military? Ketika Anda ingin menjadi dokter atau guru atau polisi, Anda ingin menjadi perawat atau arsitek, pengacara atau anggota militer kita, You're going to need a good education for every single one of those careers. Anda akan membutuhkan pendidikan yang baik untuk setiap karir Anda. You cannot drop out of school and just drop into a good job. Anda tidak bisa putus sekolah dan hanya jatuh ke pekerjaan yang baik. You've got to train for it and work for it and learn for it. Anda harus berlatih untuk itu dan bekerja untuk itu dan belajar untuk itu. And this isn't just important for your own life and your own future. Dan ini bukan hanya penting untuk hidup Anda sendiri di masa depan. What you make of your education will decide nothing less than the future of this country. Anda sendiri, apa yang Anda buat dari pendidikan Anda akan menentukan tidak kurang dari masa depan negara ini. The future of America depends on you. Masa depan Amerika tergantung pada Anda. Your learning in school today will determine whether we as a nation can meet our greatest challenges in the future. Apa yang Anda pelajari di sekolah hari ini akan menentukan apakah kita sebagai bangsa dapat bertemu tantangan terbesar di masa depan. You'll need the knowledge and problem-solving skills you learn in science and math to cure diseases like cancer and AIDS, and to develop new energy technologies and protect our environment. Anda akan memerlukan pengetahuan dan keterampilan memecahkan masalah yang Anda pelajari dalam sains dan matematika untuk menyembuhkan penyakit seperti kanker dan AIDS.
dan untuk mengembangkan teknologi energi baru dan melindungi lingkungan kita. The insights and critical thinking skills you gain in history and social studies to fight poverty and homelessness, crime and discrimination, and make our nation more fair and more free. Anda akan memerlukan wawasan dan keterampilan berpikir kritis. Anda belajar sejarah dan studi sosial untuk memerangi kemiskinan dan kejahatan tunawisma dan diskriminasi dan membuat bangsa kita lebih adil dan lebih bebas. You'll need the creativity and ingenuity you develop in all your classes to build new companies. They'll create new jobs and boost our economy. Anda akan membutuhkan kreativitas dan kecerdikan yang Anda kembangkan di semua kelas Anda untuk membangun perusahaan baru mereka dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi kita. Every single one of you to develop your talents and your skills and your intellect so you can help us old folks solve our most difficult problems. Kita membutuhkan setiap orang dari Anda untuk mengembangkan bakat dan keterampilan Anda dan kecerdasan Anda sehingga Anda dapat membantu kami orang tua memecahkan masalah yang sulit, masalah yang paling sulit. If you don't do that, if you quit on school, you're not just quitting on yourself, you're quitting on your country. Jika Anda tidak melakukannya, jika Anda berhenti sekolah, Anda tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tetapi Anda berhenti pada negara Anda. Now, I know it's not always easy to do well in school. Saya tahu itu tidak selalu mudah untuk berhasil di sekolah. A lot of you have challenges in your lives right now that can make it hard to focus on your schoolwork. Saya tahu banyak dari Anda memiliki tantangan dalam hidup Anda. Dalam hidup pada saat ini, mereka dapat membuat sulit untuk fokus pada tugas sekolah Anda. I get it. I know what it's like. My father left my family when I was 2 years old. Saat ini mereka dapat membuat sulit untuk fokus pada. Saya mengerti, saya tahu bagaimana rasanya. Saya mengerti dan saya tahu bagaimana rasanya ayah meninggalkan keluarga saya ketika saya berusia 2 tahun. I was raised by a single mom who had to work and who struggled at times to pay the bills and wasn't always able to give us the things that other kids had. Dan saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang harus bekerja dan kadang-kadang berjuang untuk membayar tagihan dan tidak selalu dapat memberikan barang-barang yang dimiliki anak-anak lain. There were times when I missed having a father in my life. There were times when I was lonely and I felt like I didn't fit in. Aku terlewat memiliki ayah dalam hidup saya. Ada saat-saat ketika saya kesepian dan saya merasa seperti saya tidak cocok sehingga saya tidak selalu fokus. I wasn't always as focused as I should have been on school, and I did some things that I'm not proud of, and I got in more trouble than I should have. Saya merasa seperti saya tidak cocok sehingga saya tidak terlalu fokus seperti seharusnya di sekolah, dan saya melakukan beberapa hal yang saya rasa tidak membuat orang bangga dan And my life could have easily taken a turn for the worse. Dan saya mendapat lebih banyak masalah daripada yang seharusnya dalam hidup saya.
But I was lucky. I got a lot of second chances, and I had the opportunity to go to college and law school and follow my dreams. Saya dapat dengan mudah berubah menjadi antara buruk, tapi saya beruntung. Saya mendapat banyak kesempatan kedua dan saya memiliki kesempatan untuk pergi ke perguruan tinggi di sekolah hukum. Dreams. My wife, our First Lady, Michelle Obama, she has a similar story. Neither Istri saya sebagai ibu negara kita, Michelle Obama, of her parents had gone to college, and they didn't have a lot of money. dia memiliki cerita yang sama. Kedua orang tuanya tidak pernah kuliah dan mereka tidak punya banyak uang. But they worked hard, and she worked hard so that she could go to the best schools in this country. Tetapi mereka bekerja keras dan dia bekerja keras sehingga dia bisa pergi ke sekolah terbaik di sini, di negara ini. Some of you might not have those advantages. Maybe you don't have adults in your life who give you the support that you need. Sehingga beberapa dari Anda mungkin tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Mungkin Anda tidak memiliki orang dewasa dalam hidup Anda yang akan memberi Anda Maybe someone in your family has lost their job and there's not enough money to go around. Mungkin seorang dalam keluarga Anda kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki cukup uang untuk pergi. Tidak memiliki cukup uang. Maybe you live in a neighborhood where you don't feel safe or have friends who are pressuring you to do things you know aren't right. Mungkin Anda hidup di lingkungan di mana Anda tidak merasa aman atau memiliki teman yang menekan Anda untuk melakukan hal-hal yang Anda tahu. But at the end of the day, the circumstances of your life, what you look like, where you come from, how much money you have, what you've got going on at home, tetapi pada akhirnya keadaan hidup Anda seperti apa penampilan Anda, dari mana Anda berasal, berapa banyak uang yang Anda miliki dengan baik yang Anda dapatkan di rumah, tidak satupun itu berasal dari alasan, tidak satupun itu adalah alasan untuk mengabaikan pekerjaan rumah Anda. none of that is an excuse for neglecting your homework or having a bad attitude in school. That's no excuse for talking back to your teacher or cutting class or dropping out of school. There is no Sekolah bukan untuk alasan untuk berbicara kembali dengan guru. Sekolah tidak ada alasan untuk berbicara kembali dengan guru Anda, atau memotong kelas atau putus sekolah. excuse for not trying. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Where you are right now doesn't have to determine where you'll end up. No. Di mana Anda berasal, di mana Anda berada sekarang tidak harus menentukan di mana pada akhirnya. Di mana Anda pada akhirnya. No one's written your destiny for you. Because here in America, you write your own destiny. You make your own future. Tidak ada yang menulis takdir Anda untuk Anda, karena di sini di Amerika Anda menulis takdir Anda sendiri dan membuat masa depan Anda. Sendiri. That's what young people like you are doing every day all across America. Itulah yang anak muda seperti Anda lakukan setiap hari di seluruh Amerika. Young people like Jasmine Perez from Roma, Texas. Jasmine didn't speak English when she first started school.
Orang muda seperti Jasmine Perez dari Roma, Texas. Jasmine tidak berbicara bahasa Inggris ketika dia pertama kali mulai sekolah. Neither of her parents had gone to college, but she worked hard, earned good grades, and got a scholarship to Brown University as now in graduate school studying public health on her way to becoming Dr. Jasmine Perez. Tidak satu pun dari orang tuanya yang pergi ke perguruan tinggi, tapi dia bekerja keras, mendapatkan nilai bagus, dan mendapat beasiswa ke Universitas Brown karena sekarang di sekolah pasca sarjana mempelajari kesehatan masyarakat dalam perjalanan menjadi dokter Jasmine Perez. I'm thinking about Andoni Schultz from Los Altos, California, who's fought brain cancer since he was 3. Tentang Antonia Schultz dari Los Altos, California, yang telah berjuang melawan kanker otak sejak dia berusia 3 tahun. He's had to endure all sorts of treatments and surgeries, one of which affected his memory, so it took much longer, hundreds of extra hours to do his schoolwork. Dia harus menanggung segala macam perawatan dan operasi, dan salah satunya mempengaruhi ingatannya sehingga dia membutuhkan waktu lebih lama, ratusan jam ekstra untuk mengerjakan tugasnya. But he never fell behind. He's headed to college this fall. Tetapi dia tidak pernah ketinggalan, dia menuju ke perguruan tinggi. And then there's Chantel Steve from my hometown of Chicago, Illinois. Kemudian ada Chantel Steve dari kampung halaman saya di Chicago, Illinois. Even when bouncing from foster home to foster home in the toughest neighborhoods in the city, she managed to get a job at a local health care center, start a program to keep young people out of gangs, and she's on track to graduate high school with honors and go on to college. Bahkan ketika melompat dari panti asuhan ke panti asuhan di lingkungan terberat di kota, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di perawatan kesehatan setempat. Center mulai membuka program untuk menjauhkan kaum muda dari geng, dan dia berada di jalur yang tepat untuk lulus SMA. Untuk lulus SMA dengan pujian dan melanjut ke perguruan tinggi. Andoni and Chantel aren't any different from any of you. Dan Jasmine dan Donnie and Chantel tidak berbeda dari kalian semua. They face challenges in their lives just like you do. In some cases, they've got it a lot worse off than many of you. Mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka sama seperti kalian lakukan dalam beberapa kasus. But they refuse to give up. Mereka tidak pernah menyerah. They chose to take responsibility for their lives, for their education, and set goals for themselves. And I expect all of you to do the same. Mereka memilih untuk bertanggung jawab atas hidup mereka dan untuk pendidikan mereka, dan menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri, dan saya mengharapkan Anda semua untuk melakukan hal yang sama. Itu sebabnya hari ini saya meminta Anda masing-masing untuk menempatkan tujuan Anda sendiri pada pendidikan Anda dan melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapainya. That's why today I'm calling on each of you to set your own goals for your education and do everything you can to meet them.
Your goal can be something as simple as doing all your homework. Your goal can be something as simple as doing all your homework, paying attention in class, or spending some time each day reading a book. Memperhatikan di kelas atau meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku. Maybe you'll decide to get involved in an extracurricular activity or volunteer in your community. Mungkin Anda akan memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau menjadi sukarelawan di komunitas Anda. Maybe you'll decide to stand up for kids who are being teased or bullied because of who they are or how they look. Because you believe, like I do, that all young people deserve a safe environment to study and learn. Mungkin Anda akan memutuskan untuk membela anak-anak yang diejek atau diganggu karena siapa mereka atau bagaimana penampilan mereka. Anda percaya seperti saya bahwa semua anak muda berhak mendapatkan lingkungan yang aman untuk belajar dan belajar mungkin Anda untuk mendapatkan lingkungan yang aman untuk belajar. Maybe you'll decide to take better care of yourself so you could be more ready. Mungkin Anda akan memutuskan untuk lebih menjaga diri sendiri sehingga Anda bisa lebih siap untuk belajar. By the way, I hope all of you are washing your hands a lot and that you stay home from school when you don't feel well so we can keep people from getting the flu this fall winter. Dan sejalan dengan itu, saya harap Anda semua sering mencuci tangan dan Anda tidak di rumah dari sekolah ketika Anda merasa tidak enak badan, sehingga kita dapat mencegah orang terkena flu pada saat musim gugur atau di musim dingin. But whatever you resolve to do, I want you to commit to it. I want you to really work at it. Tetapi apapun yang Anda putuskan untuk dilakukan, saya ingin Anda berkomitmen untuk melakukannya. Saya ingin Anda benar-benar mengerjakannya. I know that sometimes you get that sense from TV that you can be rich and successful without any hard work. That your ticket to success is through rapping or basketball or being a reality TV star. Saya tahu bahwa kadang-kadang Anda mendapatkan pengertian dari TV bahwa Anda bisa menjadi kaya dan sukses tanpa kerja keras, bahwa tiket Anda menuju sukses adalah melalui rap atau bola basket atau menjadi bintang reality TV. Chances are you're not going to be any of those things. Kemungkinan besar Anda tidak menjadi salah satu dari hal-hal itu. The truth is, being successful is hard. Kebenarannya adalah menjadi sukses itu sulit. You won't love every subject that you study. You won't click with every teacher that you have. Anda tidak akan menyukai setiap mata pelajaran yang Anda pelajari. Anda tidak akan cocok dengan setiap guru yang Anda punya. Not every homework assignment will seem completely relevant to your life right at this minute. Setiap tugas pekerjaan rumah akan tampak benar-benar relevan dengan kehidupan Anda saat ini. You don't necessarily succeed at everything the first time you try. Dan Anda belum tentu berhasil dalam segala hal saat pertama kali mencoba. That's okay. Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. Tidak apa-apa, beberapa orang paling sukses di dunia adalah orang yang paling banyak mengalami kegagalan. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. J.K. Rowling yang menulis Harry Potter, buku Harry Potter pertama kalinya ditolak 12 kali sebelum akhirnya diterbitkan.
Michael Jordan was cut from his high school basketball team. Michael Jordan dikeluarkan dari tim bola basket sekolah menengahnya. He lost hundreds of games and missed thousands of shots during his career. He said, "I have failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed." Dia kehilangan ratusan pertandingan dan melewatkan ribuan tembakan selama karirnya. Tetapi dia pernah berkata bahwa saya telah gagal berulang kali dan lagi dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. These people succeeded because they understood that you can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. Orang-orang ini berhasil karena mereka mengerti bahwa Anda tidak dapat membiarkan kegagalan Anda menentukan Anda. Let them show you what to do differently the next time. Anda harus membiarkan kegagalan Anda mengajari Anda. Harus menunjukkan kepada Anda. So if you get into trouble, that doesn't mean you're a troublemaker. It means you need to try harder to act right. Jika kamu mendapat masalah, bukan berarti kamu pembuat onar. Jika kamu mendapat masalah, bukan berarti kamu mendapat nilai buruk, bukan berarti kamu bodoh. Anda bukan this time. So if you get into trouble, that doesn't mean you're a troublemaker. It means you need to try harder to act right. If you get a bad grade, that doesn't mean you're stupid. It just means you need to spend more time studying. No one's born being good at all things. You become good at things through hard work. You're not a varsity athlete the first time you play a new sport. You don't hit every note the first time you sing a song. You've got to practice. Anda bukan atlet universitas pertama kali Anda memainkan olahraga baru. Anda tidak mencapai setiap nada saat pertama kali menyanyikan lagu. Anda harus berlatih. The same principle applies to your schoolwork. You might have to do a math problem a few times before you get it right. You might have to Prinsip yang sama berlaku untuk sekolah Anda. Anda mungkin harus mengerjakan soal matematika beberapa kali sebelum Anda bisa mengerjakannya dengan benar. read something a few times before you understand it. You definitely have to do a few drafts of a paper before it's good enough to hand in. Anda mungkin harus membaca sesuatu beberapa kali. Setelah Anda memahaminya, Anda pasti bisa mengerjakannya beberapa draft makalah sebelum menjadi bagus. Don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to ask for help when you need it. I do that every day. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk meminta bantuan ketika kamu membutuhkannya. Saya melakukannya setiap hari. Asking is a sign of weakness, it's a sign of strength. Because it shows you have the courage to admit when you don't know something, and that then allows you to learn something new. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, itu tanda kekuatan karena itu menunjukkan kamu memiliki keberanian untuk mengakui kamu tidak mengetahui sesuatu, dan itu kemudian kemungkinan Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru. So find an adult that you trust, a parent, a grandparent, or a teacher, a coach, or a counselor, and ask them to help you stay on track to meet your goals. Jadi, temukan orang dewasa yang Anda percayai, orang tua, kakek, nenek, atau guru, pelatih atau penasehat, dan minta mereka untuk membantu Anda tetap di jalur untuk mencapai tujuan Anda. And even when you're struggling, even when you're discouraged, and you feel like other people have given up on you, don't ever give up on yourself.
Dan bahkan ketika Anda sedang berjuang, bahkan ketika Anda berkecil hati dan Anda merasa seperti orang lain telah menyerah, Anda tidak merasa seperti orang lain, Anda tidak boleh menyerah pada diri Anda sendiri. When you give up on yourself, you give up on your country. Karena ketika Anda menyerah pada diri sendiri, Anda menyerah pada negara. Story isn't about people who quit when things got tough. Anda cerita Amerika bukan tentang orang-orang yang berhenti ketika hal-hal menjadi sulit. It's about people who kept going, who tried harder, who loved their country too much to do anything less than their best. Ini tentang orang-orang yang terus berjalan, yang berusaha lebih keras, yang mencintai negara mereka terlalu banyak untuk melakukan sesuatu yang kurang dari yang terbaik. It's the story of students who sat where you sit 250 years ago and went on to wage a revolution, and they founded this nation. Kisah siswa yang menetapkan tempat Anda duduk 250 tahun yang lalu dan melanjutkan untuk mengorbankan revolusi dan mereka mendirikan bangsa ini. Students who sat where you sit 75 years ago, who overcame a depression and won a world war. Orang-orang muda siswa yang mengatur tempat Anda duduk 75 tahun yang lalu, yang mengatasi depresi dan menangkan perang dunia. Fought for civil rights and put a man on the moon. Yang memperjuangkan hak-hak sipil dan mendapatkan seorang pria di bulan. Students where you sit 20 years ago, who founded Google and Twitter and Facebook and changed the way we communicate with each other. Siswa yang duduk di tempat Anda duduk 20 tahun yang lalu, yang mendirikan Google dan Twitter dan Facebook. Dan mengubah cara kita berkomunikasi satu sama lain. So today, I want to ask all of you, what's your contribution going to be? Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada Anda semua, apa kontribusi Anda? What problems are you going to solve? Apa masalah yang akan Anda pecahkan? What discoveries will you make? Penemuan apa yang akan Anda buat? What will a president who comes here in 20 or 50 or 100 years say about what all of you did for this country? Apa yang akan dikatakan presiden yang datang ke sini dalam 20 atau 50 atau 100 tahun? You know, your families, your teachers, and I are doing everything we can to make sure you have the education you need to answer these questions. Keluarga Anda, guru Anda, dan saya melakukan segala hal kamu bisa untuk memastikan Anda memiliki pendidikan yang Anda butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. I'm working hard to fix up your classrooms and get you the equipment you need to learn. Saya bekerja keras untuk memperbaiki ruang kelas Anda dan mendapatkan Anda buku dari pelatihan dari komputer yang perlu Anda pelajari. You have to do part 2. So I expect all of you to get serious this year. Tetapi Anda harus melakukan bagian Anda juga. Jadi saya berharap Anda semua serius tahun ini. Dan saya mengharapkan Anda melakukan upaya yang terbaik dalam semua yang Anda lakukan. I expect you to put your best effort into everything you do. I expect great things from each of you. So don't let us down. Saya mengharapkan hal-hal besar yang Anda masing-masing jadi kami. Jangan meletakkan keluarga Anda
mengecewakan diri Anda sendiri. Don't let your family down or your country down. Most of all, don't let yourself down. Make us all proud. Thank you very much, everybody. God bless you. God bless America. Tuhan memberkati.